Welcome back. We are joined today by Professor Richard Wolff. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Richard Wolff untuk membahas krisis ekonomi yang kini tampak tak terelakkan, serta dampak politik yang ditimbulkannya. Terima kasih telah hadir. Saya berharap kita bisa memulai dengan, karena Anda tahu, jika kita mundur 20 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun sudah cukup, Eropa dulu menjadi model yang dipelajari di universitas karena kesuksesannya. Tampaknya, model Eropa meraih keberhasilannya karena negara-negara bersatu untuk meningkatkan perdagangan satu sama lain dan menggunakan kekuatan tawar kolektif untuk memperoleh posisi yang kuat di hadapan dunia. Dan asumsi yang ada adalah bahwa kepentingan ekonomi kemudian akan mendorong loyalitas politik lebih jauh, yaitu memperkuat integrasi antara negara-negara Eropa, karena hal itu sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Sekarang, hal itu tidak lagi berlaku. Keadaan di Eropa mulai tampak cukup suram. Apa yang sebenarnya Anda lihat terjadi sekarang dari sudut pandang Anda? Karena jika melihat tiga ekonomi terbesar, Prancis, Jerman, Ithman and Eti, istai brave tree spore swilly thing, ang samop senior, sematter returns the imgrats what hagling go broad. Somewhat deep trouble, threatening to pull down the rest. Yes, well, for the United States. Ya baiklah, untuk Amerika Serikat, dan izinkan saya mengawali ini dengan mengatakan, demi keterbukaan, ayah saya lahir di Prancis dan ibu saya di Jerman. Saya telah berbicara bahasa Prancis dan Jerman sepanjang hidup saya, meskipun saya lahir di Amerika Serikat dan saya telah tinggal serta bekerja di sini bersama keluarga saya. Jadi saya selalu merasa bisa dibilang, satu kaki saya berada di Eropa dan satu kaki lainnya di Amerika Serikat. Dan saya selalu memandang Eropa sebagai daerah stasiun itu, sebagai semacam pusat dunia. As sort of the center of the world, the place from which the great literature. Tempat yang melahirkan sastra besar, ilmu pengetahuan besar, dan isi sendiri kamu tahu Napoleon dan semua yang lainnya sebagai tempat tujuan, sebagai masa Renaissance, Reformasi, Revolusi Prancis, Revolusi tahun 1848, Revolusi Rusia, semua transformasi sejarah luar biasa itu, kebangkitan Marxisme, sosialisme, semuanya berasal dari Eropa. Dan sekarang semua itu tampak seolah telah berakhir. Saya berbagi pandangan itu dengan orang Amerika dari berbagai spektrum politik. Jika kamu berbicara dengan kalangan sayap kanan, mereka mengatakannya dengan nada meremehkan dan sinis. Saya tidak akan begitu. Itu bukan dari mana saya berasal. Saya mengatakannya dengan banyak kesedihan dan perasaan bahwa ada sesuatu yang berharga yang saya harap akan tetap terjaga, bahkan ketika sisanya runtuh. Even as the rest of it falls apart. So it is a sense of a. Jadi ini perasaan bahwa sebagian dunia menjadi semakin tidak relevan dengan hampir semua hal yang menarik perhatian saya dan perhatian rekan-rekan warga di sini. Sekarang, sebagai dari pandang itu juga merupakan schadenfreude yang rumit, sedikit rasa iri teropa, dan perasaan bahwa mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kita. Dan hal itu mengurangi kebutuhan untuk menghadapi hal-hal di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak begitu berbeda dari yang ada di Eropa. Kekaisaran kita datang setelah milik kalian, tetapi sekarang sedang mengalami kemunduran. Kekaisaran kalian memiliki sejarah kemunduran yang lebih panjang, tetapi kita mengulangi sejarah itu dalam lebih banyak hal daripada yang ingin kita akui sebagai masyarakat. Dan kita merasa takut. Therefore, because the face is woven in you. I think that's the best way to describe it. We are frightened by the fact that we now have. Kita merasa takut karena kini kita memiliki pesaing ekonomi yang sangat serius. Dan saya perlu mengingatkan semua orang, jika Anda tidak mempelajari sejarah ekonomi, bahwa kita belum pernah memiliki pesaing ekonomi yang serius selama 1 abad. Uni Soviet tidak pernah menjadi masalah ekonomi bagi Amerika Serikat. Uni Soviet berpura-pura demikian, tetapi sebenarnya tidak pernah. Bahkan saat ini, PDB Amerika Serikat kira-kira sebesar 38 triliun, sedangkan PDB Rusia sekitar 4 triliun dolar, mungkin 5 triliun. Anda tahu itu benar-benar seperti gajah dan tikus, tidak sebanding sama sekali. Tiongkok dengan PDB-nya yang sekarang sekitar 18 atau 19 triliun, itulah pesaing yang serius.
Tiongkok ditambah BRICS kini merupakan satu kesatuan ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih kaya dibandingkan Amerika Serikat dan Jeju di sekitarnya. Jadi bagaimanapun Anda melihatnya, dominasi Amerika Serikat mengalami penurunan yang serius. Is in serious decline. It's a little different from Europe because Ini agak berbeda dari Eropa, karena kita dapat menelusuri kemunduran itu hingga akhir Perang Dunia II, ketika kita memasuki situasi yang tidak biasa ini. Amerika Serikat memiliki posisi luar biasa di mana, seperti yang kita tahu, dolar tiba-tiba menjadi mata uang dunia, pound sterling Inggris tersingkir dari cerita, Amerika menyumbang setengah dari produksi dunia dan setengah dari perdagangan dunia, benar-benar dominan sepenuhnya. Yang, dalam satu sisi, tentu saja seharusnya diakui sebagai situasi yang tidak normal dan tidak akan bertahan lebih dari 1 dekade, jikapun sampai sejauh itu. Namun, hal itu tidak ditafsirkan demikian di Amerika Serikat. Mengingat suasana negara yang mesianis dan religius, diputuskan bahwa Amerika Serikat adalah masyarakat yang benar-benar istimewa dan berdominasi ekonomi citri dan setolor port Amerika bivit di tinimbau taang yang lain semua itu. Dan kartsen intikten juling porthrif rating terus break the pithistas to kang. that this would simply prevail indefinitely. And so there was no Tidak ada harapan bahwa siapapun akan bisa menyusul. Sekarang kita mengalami jenis kemunduran yang aneh. Kemunduran yang disertai keterkejutan, ketidakpercayaan dan penyangkalan besar-besaran. Para akademisi menyangkalnya, para pengamat, media, semuanya. Menurut saya, di Eropa, meskipun hal itu juga ada di sana, mereka telah mengalaminya lebih lama. Karena itu ada lebih banyak pesimisme sekaligus realisme tentang kemunduran ini. Berharap agar tidak terlalu jauh. Terlalupupt. Dimuka beresai lawat. Dan berstraight dalam Amerika Serikat tahu sisu dan stok. Indo, isn't semur tarain. Soling ada bertanya wizadas dan dimamik tidak rate. A tourist mecca, but not much else. How do you see the unity in Europe? Bagaimana Anda melihat persatuan Eropa tetap terjaga? Karena kita terus merujuk pada Eropa, tetapi Anda menyebutkan kondisi unik atau sementara dari dolar AS dan tingkat konsentrasi ekonomi di Amerika Serikat. Perkembangan tidak biasa lainnya setelah Perang Dunia II adalah persatuan negara-negara Eropa, tentu saja di bawah kepemimpinan AS, tetapi juga sangat bergantung pada dominasi berkelanjutan dari dunia barat secara politik. Namun, perlu dipertanyakan, mengapa Bros Irlandia Bulgaria dan Latvia, this is seperti mereka memiliki Galitor, or wave at Timashin. Greece and Latvia, what do they actually have in common in terms of economic interest? What is the foundation for Apa dasar dari kohesi politik di antara mereka? Karena seperti yang saya katakan di awal, pada tahun 1990-an dan 2000-an, orang bisa berpendapat bahwa Uni Eropa adalah sebuah proyek ekonomi. Semua pihak memiliki kepentingan untuk menggabungkan kedaulatan mereka, dan Uni Eropa kemudian akan memberikan manfaat nyata bagi negara-negara anggotanya. Namun saat ini, sangat sulit untuk membuat argumen seperti itu. Faktanya, Uni Eropa sendiri kini mengatakan Sibing MM2 Irnal Geopolik is sakit dari Berusiu. Ni Vabrahami Depni Yukup dan ni Nakopang Than Niway Nuuchi. in the long run to hold the continent together? No, I don't think it is either, and I think Tidak, saya juga tidak berbegitu. Dan saya rasa apa yang sedang Anda lihat. Lihat, ini adalah sebuah pertaruhan. Di satu sisi ada semua kekuatan yang memecah negara-negara Eropa satu sama lain. Sejarah, agama, bahasa, semuanya. Di sisi lain ada juga kesadaran bahwa kita hidup di dunia para raksasa. AS, Tiongkok, Rusia, dan seterusnya. Kita harus menjadi besar dan kuat dalam kebesaran kita. Ini adalah ketegangan yang luar biasa. Tapi saya tidak berpikir mereka telah menemukan culture untuk mengatasinya. Saya rasa kesalahan terjadi sejak awal. Itu peruntutan yang dituangkan oleh, jika boleh saya katakan, kelas pengusaha. Itu diorganisir oleh mereka. Itu diorganisir untuk it was organized by them, it was organized for them, and it was organized with a deep dan hal itu diorganisir dengan rasa tidak suka yang mendalam secara historis terhadap kelas pekerja sebagai mitra. Saya pikir hal itu membuat mereka menumbuhkan perasaan yang sangat buruk
kecenderungan yang sangat buruk terhadap ketidaksabaran, melihat penyan itu sebagaimana adanya dalam banyak hal. Sebuah manuver taktis oleh kelas pengusaha untuk mengancam atau mengambil alih kesejahteraan sosial yang telah diperjuangkan oleh kelas pekerja di Eropa pada masa antara dua perang dan sedikit sesudahnya. Dan saya pikir hal itu berarti tidak ada penyatuan secara kelas yang dapat membuat proyek politik ekonomi ini masuk akal. Kelas pekerja tidak pernah memiliki kekuatan atau kesatuan untuk melakukan penyatuan bagi dirinya sendiri. Zare krema mergarap fat fasks and feeling and as you kelas mensursa. And instead dinying, tidak pergi. It suffered that, but it wasn't happy. And what that meant was inside every country. Dan yang dimaksud dengan itu adalah bahwa di dalam setiap negara, oposisi terhadap apa yang sedang muncul mengambil bentuk bukan dengan berpihak berdasarkan kelas, yang sebenarnya bisa saja dan mungkin seharusnya, melainkan dengan menentang penyatuan itu sendiri. Kami tidak menginginkan ini. Kami tidak ingin semua orang diatur oleh Brussel tentang apa yang seharusnya terjadi. Bentuknya menjadi nasional, perjuangan antara negara versus Uni Eropa, dan sebagainya. Ini adalah resep untuk pertikaian tanpa akhir dan kekalahan tanpa akhir. Pertama Hongaria, lalu Republik Ceko, dan sekarang mungkin Slovakia. Siapa yang tahu pada titik mana konflik internal akan muncul? Kamu tahu, aku sedikit tahu tentang Prancis. Aku tahu bahwa Mélenchon memiliki banyak orang di sayap kiri yang sama sekali tidak senang dengan Uni Eropa. Dan aku berasumsi pasti, tapi aku berasumsi bahwa di sayap kanan, Le Pen ninterway te semua koordinor divide fisterway of these Euroskeptis, dan seterusnya. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Eropa adalah menutup diri, karena bentuk politik dan ideologinya. Setiap peluang kecil yang mungkin bisa berhasil kini sudah hilang. Saya tidak menutup mata bahwa populasi Uni Eropa lebih besar daripada Amerika Serikat, bahwa mereka memiliki basis ekonomi yang pasti bisa menjadi penantang. Tapi mereka tampak benar-benar tidak mampu. Dan saya tidak ingin melebih-lebihkan. Saya yakin Anda juga pernah mendengar tamu lain yang mengatakan hal serupa. Namun kualitas kepemimpinan mereka, Macron, Merz, Starmer, wow. Bahkan dari negara ini dengan pemimpin yang bisa dibilang menggelikan, tampaknya para pemimpin Eropa berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dan kemudian ketika Anda menambahkan hal ini, yang bagi kami bahkan di sini, di tanah kelahiran Perang Dingin terasa berlebihan, kegilaan Eropa terhadap Rusia, craziness about Russia, Putin, and all of it. What is this for? Saving their political. Untuk apa ini? Untuk menyelamatkan reputasi politik mereka. Saya paham itu. Mereka semua adalah politisi yang sejak kecil dibesarkan di era Perang Dingin, tunduk pada Amerika Serikat, memusuhi Soviet Rusia. Tapi kamu tahu itu berakhir pada tahun 1999. Ini benar-benar situasi yang berbeda. Jadi mungkin ini berguna bagi mereka, ini memberi mereka sesuatu. Karena kalau tidak, jika mereka harus maju berdasarkan kondisi nyata masyarakat mereka, itu akan tak terkatakan. Saya membaca, kamu tahu saya mengikuti perkembangannya, maksud saya membaca apa yang kamu baca setiap hari. Dan semuanya hanyalah serangan terus-menerus terhadap demokrasi sosial. Dan ini bahkan oleh partai buruh, kamu tahu, partai yang dulu memperjuangkannya, sekarang justru menyingkirkannya. Dan ini tidak baik. Ini bukan resep untuk kebangkitan Eropa dalam bentuk apapun. Any kind of renaissance of Europe at all. No, the massive hatred, compulsive. Tidak, kebencian besar-besaran dan hampir wajib terhadap Rusia itu sangat tidak sehat dan aneh, sedikitnya. Tapi saya pikir hal itu juga memiliki tujuan untuk mencerminkan rasa kebajikan mereka sendiri. Karena jika orang Rusia begitu jahat, maka mereka sendiri terlihat begitu baik. Itu cara yang efektif untuk membingkai kita versus mereka. Dalam hal prospek pemulihan Eropa, belum banyak usulan yang baik sejauh ini. Tampaknya, Jerman memilih semacam keynesianisme militer. Artinya, mereka tidak lagi bisa membuat mobil yang mampu bersaing dengan Tiongkok, jadi mereka akan mulai membuat tank. Tapi bagaimana menurut Anda tentang fondasi bagi Eropa? Ya, saya kira membangun Eropa baru yang didasarkan pada kompleks industri militer. Building a new Europe based on a military industrial complex. Well,
I don't believe in prediction. Saya tidak percaya pada ramalan. Saya tidak punya pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi dibandingkan orang lain. Dengan kata lain, sama sekali tidak punya pemahaman. Tapi saya tidak bisa membayangkan pilihan yang lebih buruk bagi Eropa untuk diambil. Kalian benar-benar ingin bersaing dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Itu akan menjadi hal yang sangat sulit dicapai oleh siapapun dimanapun. Maksud saya, mereka menghabiskan jauh lebih banyak uang. Kalian tahu, dia menganggap itu besar, 800, kalau saya tidak salah. 800 miliar dolar selama 10 tahun. Kami menghabiskan jumlah itu setiap tahun. Dan Tiongkok serta Rusia menghabiskan jumlah yang serupa. Kalian tidak akan menyusul. Semua teknologi militer baru sedang dikembangkan oleh dua raksasa itu. Akan butuh waktu 10 tahun untuk membangun infrastrukturnya. Dan menurut teori dengan besar presiden bermerge yang sangat bersusul. Baru dua tahun harus selesai tinggi. You're putting all your marbles in that bet. This strikes. Ini terasa sangat aneh bagi saya. Saya bisa membayangkan pertemuan di mana para jenderal di NATO atau para jenderal di Jerman duduk bersama para politisi dan berkata, jika kalian bergantung pada militer Jerman, kalian akan menjadi tentara kelas 3 dalam perang kelas 1. Satu-satunya cara kalian bisa ikut dalam perang ini adalah dengan membeli peralatan dari Amerika Serikat atau dari Rusia dan Tiongkok. Tapi kalian bukan pemain independen di sini. Kalian tidak bisa. Itu tidak tersedia bagi kalian. Memang tidak tersedia. Dan orang-orang Rusia sepertinya mereka mengambil model mereka dari Rusia karena itulah lawan mereka sekarang. Tapi itu juga sebuah kesalahan. Rusia membuat taruhan itu, tapi mereka melakukannya dari posisi yang jauh lebih kuat dan dengan sekutu yang nyata. Eropa tidak memiliki keduanya. Ia tidak memiliki fondasi yang kuat untuk itu dan juga tidak memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Amerika Serikat kini memandang Eropa sebagai pihak yang kalah. Ya, kami mendapat beberapa keuntungan, tetapi sebagian besar kami justru tertahan. Seluruh urusan dengan Ukraina, bagi mereka sudah selesai. Mereka ingin melanjutkan urusan bisnis. Mereka tidak menginginkan ini. Apapun yang terjadi, hal ini tidak menarik bagi mereka. Mereka terkuras, mengoles masalah keuangan, dan mereka tidak menginginkan ini. Eropa menginginkannya, dan mereka terjebak berat menopang Eropa sekarang tidak bermereka. Kalau tidak betul Ricky, mereka membutuhkan kami, dan ini waktu, tenaga, dan uang kami. Seseorang mendapat kesan ketika mendengarkan para pemimpin Eropa bahwa mereka tidak memahami seberapa besar dunia telah berubah, termasuk hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa. Mereka mengemukakan argumen seperti itu, terutama tentang perang di Ukraina, dengan mengatakan hal-hal seperti, Eropa tidak akan mengizinkan AS melakukan ini, atau kalian tidak bisa melakukan ini tanpa Eropa. Mereka seolah membesarkan diri sendiri secara berlebihan. Namun ketika berbicara dengan berbagai diplomat Amerika dan pihak lainnya, retorikanya sangat berbeda. Sekarang hampir ada rasa meremehkan terhadap orang Eropa. Ya, seperti yang kamu katakan, kelemahan itu. Tapi, jika saya boleh menyela, keduanya mengatakan bahwa ini adalah masalah Eropa. Orang-orang Eropa mengatakan itu untuk memperkuat posisi mereka, tetapi tujuan Amerika Serikat dalam mengatakannya adalah karena mereka tidak ingin terlibat dalam hal ini. Mereka telah menurunkan isu ini sedemikian rupa, sehingga ketika mereka berkata, biarkan orang Eropa yang menanganinya, itu karena hal tersebut dianggap tidak penting bagi kepentingan mereka. Mereka tidak peduli apa yang terjadi. Yang mereka inginkan hanyalah sebuah penyelesaian yang memungkinkan mereka membangun kembali sumber daya militer mereka dan menghadapi Tiongkok. Lihat, semua ini bisa berubah. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa kita terjebak dalam situasi ini. Arah benturan dengan Tiongkok sendiri merupakan masalah di Amerika Serikat. Ini bukan persoalan yang sudah terselesaikan. Dan kamu akan melihat, dugaanku, kamu akan melihat dalam tahun-tahun mendatang, secara perlahan tapi pasti,
munculnya arah politik yang sama sekali berbeda. Bahasanya mungkin berbeda, tetapi intinya adalah bahwa masa depan menuntut duduk bersama dengan Tiongkok dan membagi dunia. Hal itu akan diajukan sebagai kebijakan yang lebih murah dan lebih baik dibandingkan dengan poros ke Asia dan konfrontasi dengan Tiongkok yang dilakukan oleh Partai Republik dan Demokrat. Semua itu akan digambarkan sebagai sesuatu yang berbahaya, tidak efektif, dan mahal, sementara alternatifnya akan dianggap lebih kecil, kemungkinannya memicu perang, jauh lebih murah, dan karena itu membebaskan sumber daya untuk menangani perpecahan di dalam Amerika Serikat, yang semakin berbahaya bagi kelangsungan masyarakat. Dan argumen itu akan diajukan dan akan menjadi efektif di negara ini. That's an interesting point because as we do this Itu poin yang menarik, karena ketika kita melihat perhitungan ini, AS yang bentrok dengan Tiongkok berusaha mengalahkan Rusia. Semuanya, di latar belakang dari keseluruhan situasi ini, tentu saja ada krisis ekonomi besar yang sedang menuju ke arah kita. Tapi, apa yang terutama Anda perhatikan dalam hal berbagai variabel tersebut? Apakah Anda memperkirakan gelembung AI akan pecah? Apakah Anda melihat kehancuran dolar? Apa yang, saya kira, nothing dull tinggi dur, or top marabo, and sejo dolar? framing it like that. The dollar, I see the dollar more as a gradual, so I don't expect that. Saya melihat dolar lebih sebagai sebuah proses yang berlangsung secara bertahap. Saya tidak menganggap hal itu akan menjadi sesuatu yang memicu atau mengejutkan secara besar-besaran. Kamu tahu, ini sudah berlangsung selama 30 atau 40 tahun, dan ada penyesuaian terhadapnya. Jadi saya tidak mengharapkan hal itu. Ya, kita memang sudah waktunya mengalami resesi di negara ini. Gelembung AI adalah kandidat yang jelas untuk sesuatu yang mungkin memicunya. Ada kemungkinan lain juga. Saya akan berikan beberapa. Salah satunya adalah tingkat ketimpangan. Amerika Serikat tidak dapat menangani tingkat ketimpangan seperti ini. Pertama-tama, hal itu sedang merobek negara ini. Apapun yang kamu dengar itulah masalahnya. Ini tentang cara orang Amerika memandang ekonomi, tentang perekonomian mereka sendiri, tentang situasi pribadi mereka. Ini selalu tentang pendapatan saya dan apa yang bisa saya beli dibandingkan dengan orang lain. Dan rasa iri terhadap Elon Musk atau Warren Buffett atau Bill Gates atau siapapun di antara mereka, Bezos dan yang lainnya, selalu diungkapkan dengan ya Tuhan, bayangkan apa saja yang bisa dia beli. Karena kamu tahu, $1 miliar saja sulit untuk dibayangkan. Tingkat ketimpangan dalam masyarakat saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan saya mengatakan itu sebagai seorang warga Amerika yang lahir dan telah hidup sepanjang hidup saya di era pasca Perang Dunia II. Segala hal yang saya pelajari di sistem pendidikan Amerika yang saya jalani, dan kehidupan saya di sini, termasuk kehidupan saya sebagai profesor universitas, telah mengajarkan saya bahwa Amerika Serikat memandang dirinya sebagai masyarakat kelas menengah, di mana semua orang berada di tengah. Ya, memang Babakas tekang fue de film atau atlet luar biasa atau semacamnya. Spectacular athletes or something like that. And there are a few poor people. Dan ada beberapa orang miskin, mereka mungkin memiliki keterbatasan mental atau masalah dengan narkoba atau sesuatu semacam itu. Tapi orang-orang pada umumnya kami semua berasal dari kelas menengah. Kami berpakaian serupa, kami bersekolah, kami berbicara dengan cara yang mirip, dan sebagainya. Sekarang semua itu telah hancur. Butuh waktu bagi orang-orang untuk memahami bahwa ini bukan hanya tentang situasi pribadi mereka. Ini bersifat sosial. Sekarang mereka menyadarinya. Ini adalah perkembangan sosial. Namun karena mereka dijanjikan kehidupan kelas menengah, karena banyak dari mereka tumbuh dalam kehidupan kelas menengah, mereka sangat sadar akan apa yang tidak mereka dapatkan. Mereka sangat sadar bahwa apa yang dijanjikan kepada mereka sebagai imbalan atas perilaku baik, berpakaian rapi, bersekolah, belajar, dan sebagainya, ternyata palsu. All of that is false. The so-called Yang disebut generasi Z, orang-orang yang lahir pada akhir tahun 90-an hingga sekitar 2012. Jika melihat statistiknya, mereka sangat banyak yang menganggur, sangat depresi, dan sangat bergantung pada narkoba. Hal ini luar biasa.
bahkan dibandingkan dengan kelompok di atas mereka. Jadi ada krisis yang semakin meningkat di mana orang-orang menjadi lebih terbuka terhadap MAGA, terhadap Tuan Trump, karena ia berjanji untuk membuat Amerika hebat kembali. Yang bagi mereka berarti kembali ke apa yang seharusnya terjadi bagi mereka, tetapi tidak pernah terwujud. Ada kesadaran yang mulai muncul bahwa hal itu tidak terjadi, dan bahwa Tuan Trump, yang sudah bisa kita lihat sekarang, menghadapi kesulitan yang semakin besar dari hari ke hari. Namun alasannya bukan karena berkas Epstein atau hal-hal semacam itu. Alasannya adalah karena banyak orang Amerika yang sendiri sedang mengalami kesulitan, dan mereka memberitahu kakak, adik, ibu, serta ayah mereka bahwa masalah mereka tidak terselesaikan, bahwa sistem ini tidak berfungsi. Terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York, dan saya duduk di sini, saya memilihnya, namanya ada di surat suara saya, bukanlah dukungan terhadap sosialisme. Saya berharap begitu, tapi tidak. Saya sedih karenanya, tapi memang tidak. Itu adalah suara penolakan. Ya, kalau mau, Anda bisa menyebutnya kapitalisme. Kebanyakan orang tidak akan menyebutnya begitu. Mereka akan menyebutnya suara penolakan terhadap perekonomian kita tidak berjalan dengan baik atau sesuatu semacam itu. Karena mereka masih berpegang pada kemungkinan. Tapi mereka sangat marah. Bagi warga New York, untuk memilih seorang Muslim sosialis adalah langkah besar, mengingat apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Jadi saya pikir Amerika Serikat sedang berada pada titik balik besar secara internal. Lalu ada keputusasaan dari pemimpin ini. Ini adalah peribahasa tentang Meriam lepas kendali. Saya tidak tahu apa maksud dari petualangan di Venezuela ini. Tetapi sangat jelas bahwa sekarang ada kapal Rusia dan Tiongkok di sana, di perairan tepat di lepas pantai Venezuela. Itulah doktrin Monroe, di mana keberadaannya. Entah Amerika Serikat yang menang di sana atau tidak. Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Maduro, Rusia, dan Tiongkok. Tetapi apakah itu bisa menjadi titik balik? Ya. Dan kemudian Anda harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini, yang dalam hal ini saya pikir sangat penting. Which in this case I think is very important. It may seem as a symbol, but it's more important. Mungkin tampak seperti sebuah simbol, tetapi ini lebih penting dari itu. Dan simbol bisa sangat penting. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, Tuan Trump telah mengizinkan pembunuhan sekitar 85 orang di perahu nelayan kecil di sekitar Venezuela dan wilayah Amerika Selatan itu. Orang-orang ini di masa lalu oleh kapal Angkatan Laut Amerika. Mereka akan diminta berhenti, diperiksa, dan jika mereka membawa narkoba, barang itu akan disita. Mereka akan ditangkap dan bertobat dalam tempat asal mereka. Tiba-tiba lah kita menghentikan perahu itu. Kita tidak menangkap mereka. Tidak ada bukti, tidak ada pengacara, tidak ada hakim, eksekusi singkat atas perintah presiden, melanggar segalanya. The word of the president violates everything. And just for your audience to be clear. Dan agar audiens Anda jelas, Amerika Serikat memiliki masalah narkoba yang sangat serius dan sudah berlangsung setidaknya selama setengah abad terakhir, jika tidak lebih lama. Kami sering menangkap orang karena perdagangan narkoba di negara ini. Kami tidak membunuh mereka. Ini bukan kejahatan yang diancam hukuman mati. Di Amerika Serikat, kejahatan ini tidak dihukum dengan eksekusi. Orang-orang ini, jika terbukti bersalah di pengadilan, di mana mereka memiliki pengacara dan hak untuk mengajukan pertanyaan, akan dijatuhi hukuman penjara. Tidak ada yang peduli. Apa yang dia lakukan, apa yang bisa membuat seseorang melakukan hal seperti itu? Jika jawabannya adalah dia harus membuat kasus bahwa ada narkoba di Venezuela. Ngomong-ngomong, ada narkoba di setiap negara Amerika Latin, banyak sekali. Tapi kalau dia mau bermain seperti ini, itu harga yang sangat mahal untuk dibayar. Mengapa kamu melakukan itu? Jenis mentalitas seperti apa yang membuatmu rentan? Bahkan di sini, di Amerika Serikat, bahkan di antara pejabat Partai Republik, muncul pertanyaan tentang ketidaklegalan yang terang-terangan dari apa yang dia lakukan. Sekarang, kamu benar jika ingin bertanya kepada saya, apakah ada gerakan untuk menghentikannya? Jawabannya tidak. Tidak ada.
dan itu sangat signifikan. Tapi bahkan untuk Tuan Trump, ini hal-hal yang luar biasa, benar luar biasa. Jadi saya pikir potensi semua ini untuk dengan sangat cepat berubah menjadi krisis global. Sangat mungkin, sangat mungkin. Absolutely, absolutely. And if China, China doesn't want to do. Tiongkok tidak ingin melakukannya. Saya mengerti itu. Mengapa mereka harus melakukannya? Mereka telah melampaui siapapun selama 25 tahun di bawah Pax Americana. Jika Anda memiliki sedikit saja latar belakang sebagai seorang sarjana Hegel, Anda akan memahami bahwa ada sesuatu yang hampir menggemaskan tentang betapa dominasi Amerika justru mendorong dan memungkinkan kebangkitan Tiongkok. Dan kemudian tentu saja, Anda akan ingat bahwa Kekaisaran Britania juga pernah mendorong dan memungkinkan kebangkitan Amerika. Jadi maksud saya ini bukan pertama kalinya, setidaknya begitu. Tapi ada sesuatu yang menarik di situ. Amerika dan Britania bagaimanapun juga adalah bangsa Anglo-Saxon bla bla bla. Dan sekarang ini adalah komunis Tiongkok versus Barat. Namun demikian itulah kisah utama yang mendominasi. But nonetheless, that's the dominant story. And I think people here are very, very worried. Dan saya pikir orang-orang di sini sangat-sangat khawatir. Mereka yang paling cerdas dari seluruh spektrum politik, kekhawatiran mereka muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi menurut saya masalahnya sama. Kekhawatiran itu muncul dalam bentuk, belum pernah kami merasakan tingkat kebencian dan kepahitan seperti ini. Jika Anda memperhatikan, Anda akan melihatnya. Marjorie Taylor Greene, seorang tokoh sayap kanan ekstrem, berselisih dengan Trump, dan dia segera tampil di televisi mengatakan bahwa dia takut untuk keluarganya, bahwa orang-orang akan datang pada malam hari dan membunuh mereka. Tuan Trump marah kepada beberapa pejabat yang mengingatkan militer bahwa mengikuti perintah atasan yang melanggar hukum adalah tindakan ilegal, mengancam akan mengeksekusi mereka karena pengkhianatan. Ini bukan hal sepele, dan ini bukan hal yang luar biasa. Ini telah menjadi bahasa yang umum. This has become the language. Well, a lot of this comes, of course, from Ya, banyak hal ini tentu berasal dari pergeseran dalam distribusi kekuasaan dan ketidakpastian ekonomi, krisis. Maksud saya, hampir tidak realistis untuk berasumsi bahwa masalah ekonomi yang sedang kita hadapi tidak akan menghasilkan kegilaan politik seperti yang kita lihat sekarang. Maksud saya, tahu kan, hanya beberapa tahun yang lalu, jika kamu mengatakan kepada saya bahwa Presiden AS memerintahkan serangan terhadap kapal nelayan yang diduga membawa narkoba di sekitar Venezuela. Maksud saya, ini benar-benar masa yang gila. Tapi pertanyaan terakhir saya adalah tentang bagaimana kamu melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa berubah sekarang. Mengingat bahwa AS tidak hanya mengubah prioritas dan kemampuannya dalam hal seberapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi juga posisinya di dunia. Namun, ketika Eropa dan Amerika mulai mengalami semakin banyak ketidakstabilan politik, bagaimana Anda memperkirakan hubungan transatlantik akan berjalan? Karena saya diberitahu oleh seorang rekan Amerika bahwa diskusi yang mereka lakukan di Washington kurang lebih berfokus pada pencarian model baru tentang bagaimana mereka berurus harusnya dengan orang Eropa. Jadi, apakah mereka harus menjadikan Eropa sebagai blok ekonomi eksklusif bagi Amerika Serikat dengan meminta mereka memutuskan hubungan dengan pihak lain? Ataukah Amerika Serikat sebaiknya mengekstraksi lebih banyak kekayaan dari Eropa dengan memindahkan sebagian industri ke seberang Atlantik? Maksud saya, ini tentang ke arah mana semuanya akan bergerak. Yang jelas, hubungan itu tidak akan sama seperti di masa lalu. No, but I see everything you say. I agree with it all. Tidak, tapi aku memahami semua yang kamu katakan dan aku setuju dengan semuanya. Namun, aku melihat situ lebih cair saat ini. Mereka ingin melepaskan diri dari Eropa seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Mereka tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan sekutu untuk melawan sosialisme dan komunisme. Ingat, histeria tentang Uni Soviet juga sangat mengakar di Amerika Serikat. Itu sebagian alasan mengapa hal itu bahkan ada di sana. Kamu lebih banyak tertular dari sini daripada dari tempat lain. Kegilaan fanatik bahwa semua orang adalah Stalin. Jadi jika Stalin sudah mati, ya Putin akan menjadi Stalin. Siapapun yang mereka dapatkan, kita akan menjadikannya Stalin. Mereka tidak membutuhkan Eropa untuk itu.
Mereka dulu berpikir mereka membutuhkannya, dan setelah Perang Dunia II, kamu bisa berargumen bahwa memang begitu. Pertama, Wellington Golis memilih Tena Alda Dial Tamumonis de Kabinet. Communist Party people in the cabinet positions. You remember the struggle over dividing Greece up. Kau ingat perjuangan dalam membagi Yunani antara Barat dan Timur, serta peran rumit Yugoslavia dan negara-negara Komintern. Semua itu kini dipahami bukan hanya sudah berakhir, tetapi juga seolah terhapus. Dengan kata lain, sekarang justru harus menahan orang-orang Eropa Timur. Itulah lelucon yang sering diucapkan. Mereka harus ditahan karena begitu marah pada Rusia, mereka bisa bertindak berlebihan. Lalu ada Estonia, Latvia, dan Lituania. Orang-orang yang tenggar dan bersikap agak ekstrem malam ini. Jadi mereka lagi mendukung Eropa. Mereka sangat curiga bahwa mereka dirugikan dalam kesehatan kesempatan untuk melindungan milik Bank Repaired. Ogrotai terpebel yang milik beberapa militer. To pay for the military stuff. They didn't want the Europeans to have any role there. Mereka tidak ingin orang Eropa memiliki peran apapun di sana. Mereka tidak mempercayai mereka, dan mereka tidak menginginkannya. Semua hal itu sekarang sudah agak hilang. Mereka tidak mengharapkan banyak dari orang Eropa, tidak ada yang saya ketahui. Tidak ada hal penting secara militer yang diperoleh militer Amerika dari sekutu Eropanya. Pendapat tentang militer Eropa di negara ini, dan saya bukan ahli militer, jadi saya bukan penilai yang baik. Tetapi saya bisa memberitahu apatan yang dominan, tidak berguna. Sangat sedikit orang berseragam, sangat sedikit kompetensi di antara mereka, sangat sedikit pengalaman, dukungan yang tipis, dan sikap yang meragukan dibandingkan dengan populasi umum. Jadi mereka tidak melihat banyak hal yang bisa dijadikan sekutu di sini. Mereka hanya menginginkan uangnya. They would like the money. They do understand that there is enormous wealth. Mereka memang memahami bahwa ada kekayaan besar yang terakumulasi di Eropa, dan mereka benar tentang hal itu. Dan Tuan Trump sedang melakukan apa yang semuanya ingin lakukan, yaitu membuat orang Eropa memandang Amerika Serikat sebagai penjamin situasi mereka. Namun kali ini bukan lagi dengan menjadi kekuatan militer super, melainkan dengan benar-benar memberikan uang. Maksud saya, apakah Anda memperhatikan? Ia mendatangi setiap pemimpin Eropa, mulai dari Starmer dan von der Leyen, dan kesepakatannya adalah, saya akan menurunkan tarif dari mungkin 20-30% menjadi 15%. Tetapi Anda harus berkomitmen untuk membeli gas alam cair dari kami selama 10 tahun, dan Anda harus berkomitmen untuk investasi senilai 600-700-800 miliar di sini. Yang terakhir itu dan sebenarnya keduanya, tetapi yang terakhir khususnya bagi saya sungguh luar biasa. Kalian menuntut agar para politisi Eropa menjelaskan kepada para pemilih mereka bahwa ratusan miliar dolar yang dikumpulkan di dalam negeri, entah di Belanda, Swedia, Prancis, atau Jerman, akan diinvestasikan di Amerika Serikat yang lebih makmur. Ini tidak akan mudah untuk membuat kalian tampak seperti apapun selain apa adanya, yaitu bahwa kalian telah menjual diri. Dan Amerika Serikat berkata, kami tidak peduli. Jika kalian tidak ingin melakukannya, kami akan mengosongkan ekonomi kalian dari dalam. Para kapitalis kalian akan tetap datang ke sini dengan cara apapun, dan kalian akan menjadi tempat bagi orang-orang untuk pensiun. Kalian akan menjadi seperti bagian-bagian negara kalian yang sudah seperti itu. Hanya saja sekarang akan mencakup London, Berlin, Paris, dan seterusnya. Mereka akan menjadi tempat yang sangat elegan bagi para pensiunan dan turis. Saldo saya tour memory ornalti senyaring saya furninin petrutunum bertori seperti itu. That I know personally talk like that. Well, you see the rhetoric in Europe though. Ya, tapi lihat saja retorika di Eropa. Mereka pada dasarnya melihat perubahan besar di dunia. Ketidakpastian ekonomi, pergeseran kekuasaan, tantangan dan ancaman baru. Jadi logikanya adalah, oh ya, kita harus, ini benar-benar saatnya bagi Barat secara politik untuk bersatu. Kita butuh AS butuh kita. Itu saja yang perlu kita lakukan. Jadi mereka berkomitmen penuh pada hal ini.
Itulah sebabnya mereka juga bersedia mengabaikan banyak kepentingan nasional dasar mereka, terutama kepentingan ekonomi, demi memperkuat kemitraan ini. Saya rasa mereka tidak benar-benar memahami apa yang dikatakan di seberang Atlantik, karena ini hampir seperti saatnya memerah susu. It's milking time almost. It's time to get paid. Sudah saatnya untuk mendapatkan bayaran. Dan sekali lagi, di pihak itu, mereka melihatnya dengan lebih pragmatis. Jika kita sedang melewati masa-masa sulit ini, maka kita harus mengubah prioritas kita. Kita bisa mengalokasikan lebih sedikit sumber daya ke Eropa, tetapi kita harus mengambil lebih banyak dari sana. Menurut saya, para pemimpin Eropa tidak benar-benar memahami beberapa dilema utama. Saat mereka terus maju dan mengabaikan kepentingan ekonomi serta nasional mereka, saya pikir mereka akan memicu ketidakpuasan besar di kalangan warga, yang pada akhirnya akan mulai mencari alternatif yang lebih radikal ketika krisis politik dan ketidakabsahan benar-benar mulai mengakar. Pikiran terakhir? Final thoughts. Yeah, no, I really think that's a very good point the way you put it. Saya benar-benar berpikir itu poin yang sangat bagus, cara Anda mengatakannya. Ada kesalahpahaman. Begini, saya terkejut, biar saya jelaskan begini. Saya terkejut lagi mengingat latar belakang dan keluarga saya dengan tingkat permusuhan terhadap Eropa. Ketika Tuan Trump mengatakan bahwa mereka telah menipu kita, menyalahgunakan kita, dan mengeksploitasi kita, merujuk pada orang Eropa dengan cara seperti itu, saya pikir itu akan terdengar sangat aneh, sangat baru, dan sangat berbeda dari apa yang telah kita dengar selama beberapa dekade, sehingga akan mendapat lebih banyak penolakan daripada yang sebenarnya terjadi. Jadi saya khawatir itu adalah bukti dari sebuah sikap, bukan bahwa orang-orang setuju dengannya, tetapi bahwa mereka tidak memiliki perasaan yang hadap Eropa untuk menolak. No feeling for Europe to push back. So they accept that argument, not very deeply. Jadi mereka menerima argumen itu, tidak terlalu mendalam, tetapi diulang terus-menerus. Ketika kamu melihat orang-orang berbicara tentang sekutu Eropa kita, Lindsey Graham, seorang senator sayap kanan ekstrem yang agak konyol, dia tetap mewakili suatu kelompok, dan dia sudah berada di sana cukup lama. Itulah Eropa, karena dia adalah seorang spesialis anti-kiri yang tidak pernah berubah. Dia seorang pejuang perang dingin, dan baginya perang itu tidak pernah berakhir. Menurut bandanya, Rusia dan Uni Soviet adalah hal yang sama. In Eropa seperti smaller, karena status yang jelas. Have to see that differently for all the obvious reasons. But here in the United States, I know it's hard for you. Tapi di sini, di Amerika Serikat, dan saya tahu ini sulit dipahami oleh orang Eropa setiap kali saya mencoba menjelaskannya. Senator yang merupakan teman baiknya, Tuberville dari Alabama, terkenal karena mengatakan bahwa ketika ia memenangkan pemilihan senator, ia akan mendedikasikan dirinya, seperti semua anggota keluarganya, untuk memerangi kaum komunis. Lalu ia bercerita sedikit tentang ayahnya, yang berjuang dalam Perang Dunia II, dan memulai tradisi keluarga itu. Dan di antara 30 wartawan yang meliputnya, tidak satu pun yang mampu mengatakan dalam Perang Dunia II, kita bersekutu dengan Uni Soviet. Kita tidak sedang memerangi kaum komunis. Dasar bodoh, bukan? Dan di negara ini, Rusia masih dianggap sebagai Uni Soviet. Russia remains the Soviet Union. If you try to explain to them that this... Jika Anda mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa hal itu tidak benar, dan kemudian omong-omong, Tuan Trump, entah karena alasan apapun, tidak seperti itu. Dia memahaminya. Dia benar-benar mengerti bahwa Rusia di bawah Putin bukanlah seperti yang Anda bayangkan tentang Uni Soviet. Ada perbedaan yang signifikan. Namun bagi banyak orang di Amerika Serikat tidak. Dan mereka masih memiliki simpati yang tersisa. Memang begitu. Saya tidak ingin menyangkalnya. Bagi Eropa, mereka setuju bahwa orang Eropa tidak berperilaku baik. Mereka tidak keberatan mengenakan tarif pada orang Eropa, dan tidak masalah memaksa mereka membeli gas kita, dan tidak masalah membuat mereka berinvestasi. Tapi Anda harus mendukung mereka melawan Rusia. Itu, menurut mereka, sangat penting. Karena Amerika Serikat tidak seharusnya melakukan itu sendirian. Isa deemed perang di Ukraine di United sebagai instrumen utama orang Eropa untuk menjaga keadaan AS sebenarnya. Terus saya senai. The only way. Beza soy strengths bad ini.
Well, thank you for Prak, taking through the so time. inyo to crap on prak contiege with any nath. Ira, segal, menyenases. Great day. You too, and Kamu juga. Dan terima kasih atas programmu Glenn. Len, ita halis more sa aton. Remember not say ita menonton inang dat menteng syukuri. grateful for. Thank you. Remaps, every snap tath you, it's you wayne endings. So. All right. Berkler Con, Woodster.